Sadong, kamu sendiri yang bunuh Sisi. Kamu bunuh anak kandungmu. Sisi. Cuyu, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Jangan tinggalkan aku. Aku mohon. Sisi sudah tiada. Tidak, Hatiku juga ikut mati. tidak, jangan. Sadong, begitu banyak tahun. Aku capek. Aku benar-benar capek. Tidak, jangan. Tidak. Jangan. Ah. Cuyu, Dong, nggak ikut aku dong. hari ini hari meninggal Kyoyu, lain waktu saja. Ayo, jangan gitu. Turun. Masuk. Posya, ini konfirmasi investasi, perlu tanda tangan Anda. Posya, nggak mau dicek lagi. Aku percaya kamu urus. Hari ini hari meninggal Kyoyu. Sisanya kamu urus. Ngapain buru-buru? Kalian sudah bersih belum? Sudah. Siadong Hama. Kalian perempuan. Dua 20 tahun sudah. Siadong, kamu cuma ingat perempuan itu. Anak pun tak mau kasih ke aku. Segalanya aku ambil dari kamu. Kamu pantas. Pantas. Cuyu. Ini hukuman yang pantas buatku. Benar kan? Ini rumahku dan Kyoyu. Tahun 1993. Aku mati kah? Sadong. Ini uang buat obatin Sisi. Kamu nggak boleh ambil. Kamu nggak boleh ambil, Sadong. Tunda 2 hari, bisa mati? Bisa mati nggak? Nanti kalau aku menang judi baru obatin. Sadong. Cuyu. Sadong, beras ini jangan dijual. Cuma sisa segini di rumah. Kalau kamu jual, Siksi makan apa? Minggir. Nanti kali ini uang yang kalah, aku menangin semuanya. Nanti kita makan enak terus. Hahaha. Kamu berani pukul aku? Ayo, hari ini aku bakal hajar kamu sampai mati. Ayo, Lepasin. ayo pergi. Jangan pukul Sisi. Jangan pukul Sisi. Kalau nggak pukul Siksi, organnya nggak rusak. Dia nggak mati. Kyoyu juga nggak mati. Jangan. Aku harus ajari kamu baik-baik. Ayo. Beneran terlahir lagi. Semuanya masih sempat. Mama, Papa nggak gerak lagi.
Sisi, Papa, jangan pukul Siksi. Siksi nggak berani lagi. Syadong, yang pukul kamu itu aku. Kalau marah, ke aku aja. Siksi itu masih anak kecil. Nggak kuat dipukul. nggak pukul. Aku nggak akan pukul kalian lagi. Aku salah, Kyoyu. Siksi cepat masuk kamar, tutup pintunya. Chuyu, Syadong, kamu tahu nggak? Siksi waktu tidur malam selalu mimpi buruk sambil teriak. Ayah, jangan pukul aku lagi. Ayah, tolong jangan pukul aku lagi. Hatiku hancur. aku tahu semua. Aku salah. Aku ini binatang. Aku bakal berubah sungguh. Jangan kembali. Syadong, kamu boleh perlakukan aku apa saja. Tapi hari ini aku nggak bakal biarkan kamu pukul Siksi lagi. Chuyu, aku nggak pukul lagi. Beneran, aku nggak pukul lagi. Aku sumpah. Kalau aku sentuh kamu atau Siksi lagi, sedikit aja. Biar kena petir. Biar ketabrak mobil, nggak mati enak. Mama, Papa udah sadar salah. Bisa maafin Papa nggak? Iya, Chuyu. Nanti aku pasti kerja keras cari duit. Biar kamu sama Siksi bisa hidup enak. Ayo bangun. Syadong, keluar cepat. Seharian kamu janjiin Paman Lik. Kamu ini kayak orang tua makan racun. Udah bosen hidup ya? Lisan Sweet, ngapain malam-malam ke rumahku? Ngapain? Kau lupa hutangmu ke aku 5.000 yuan. Katamu mau main besar. Sambil bawa 20.000 buat carikan anakmu rumah baru. Pembeli juga sudah aku cari. Bikin aku nunggu seharian. Jual Siksi. Kenapa aku dihidup dulu? Jadi sebangsat ini. Syadong, jangan pura-pura bisu sama aku. Hari ini uang atau anakmu. Aku harus bawa salah satunya. Syadong, kalau kau berani jual Siksi, Aku bunuh diri di depanmu. Chuyu. Lisan Sweet, uangnya akan aku kembalikan. Siksi aku takkan kasih ke kamu. Kasih aku 3 hari. Uang kembali utuh. 3 hari. Siapa tahu kau lari. Kalau kau benar-benar tak bisa bayar. Syadong, kata orang laki-laki kalau kayak jadi brengsek. Kalau cewek brengsek, pasti dia punya duit. Lihat istrimu cantik begitu. Cari duit gampang. Maksudmu apa? Apa maksudmu? Aku punya beberapa tempat di kota. Suruh istrimu kerja di Honglangman. Temani tamu ngobrol, minum-minum, lalu temani tamu. Suruh ibumu jadi pemandu aja. Syadong, mau mati ya? Hajar dia. jangan dekati aku. Syadong, cepat pergi. Aku nggak lari lagi. Aku nggak akan kabur lagi. Seumur hidupku meski harus mati, ya aku tetap jaga kalian berdua. Ngapain bengong? Serang. Jangan gerak, kasih aku waktu 3 hari. Atau aku tusuk sekarang. Nggak percaya sama kamu. Berani amat lo. Tusuk aja. Mati aja. Dongge. Bercanda kok. Cuma bercanda. 3 hari aku tunggu. 3 hari lagi aku datang tagih. Cuma 3 hari. Ayo pergi. Hutang judi 5.000. Syadong, kamu bikin aku kecewa banget. Choyu mau kemana? Mau kemana aku? Aku mau nunggu kamu di rumah. Nggak bisa bayar hutang. Jadi mucikari. Jangan pergi. Lepaskan. Nolo Deho. Seumur hidupku apapun terjadi, aku nggak akan biarin kamu pergi lagi. Kenapa kamu begini banget sih? Kenapa bikin aku berulang kali harus pulang ke rumah orang tuaku buat pinjam duit bayar hutangmu? Choyu, cuma butuh 3 hari. Dalam 3 hari, kalau aku Syadong gagal, kamu ceraikan aku. Mau suruh aku mati juga boleh. Aku cuma minta kamu percaya kali ini. Percaya aku sekali saja. Aku pinjam 3 hari. Dari mana kamu bisa pinjam uang sebanyak itu? Anjing emas. Aku sudah ada cara. Chuyu, paling lama 2 hari, aku bisa dapatkan 100.000 buatmu.
100.000. Syadong, kamu masih mau judi? Syadong, coba lebih realistis dong. Uang besok aku pulang ke rumah ibu, akan kutemukan cara. Kamu harus kerja baik-baik ke depannya. Kalau kamu berjudi lagi, aku dan Cici akan mati di depanmu. Cuy, tenang aja. Besok tunggu di rumah aja. Lihat aku bisa dapat uang itu buatmu. Hidup sebelumnya. Cuma hari ini Pasar Panjiayuan Timur Pulau jual anjing emas hitam. Ada yang beli satu pasang, mata anjingnya kaca. Tapi 2 kilo lebih anjing emas itu dijual kayak besi tua. Ini uang pertamaku sejak aku hidup lagi. Modal pertamaku. Kesempatan ini sudah pasti milikku. Panci besi. Masa nggak seenak panci datar? Panci emas, panci perak, sama panci sup. Luas kayak laut. Iya. Sekarang tahun 93. Dulu banyak lagu hits. Bahkan sketsa lawak dan sandiwara. Aku bisa tulis semua. Enggak. Kenapa enggak? Uangnya. Dong, kamu ngerti nggak? Yang aku nyanyi ini, Haikuo. Itu band rock paling terkenal di Gangceng. Lagunya mereka. Nggak usah peduli lagu apa, uang mana. Oh. Kamu mau apa sih? Aduh, Itu simpanan nikahku. Harus disembunyiin baik-baik. Totalnya 368. Dong, hitungin deh. kamu nggak jijik apa? Anggap aja kamu ikut modal. Pegang sendiri. Ayo ikut aku ke Dongsi Panjayuan. Ngapain ke Dongsi? Beli anjing. 368 ini nanti aku balikin. Jadi 3.608. 3.608? Iya, Anjing apa? Mahal banget. nanti juga tahu. Ayo jalan. Dong. Ini kan semua tukang loak. Mana ada yang jual anjing di sini? Lihat tuh lah, Pak. Yang berdiri di depan, itu bos Boguzai di kota Li Changsheng. Di tangannya. Itu anjing yang mau kita beli. Wulauer, anjing besi itu, aku cuma mau sepasang bola matanya. Aduh bos, nggak ada jual begituan. Mau ya, ambil semua aja. Kamu cuma mau sepasang bola mata. Sisanya anjing besi jelek ini mau aku jual ke siapa? Jadi menurutmu barang ini harganya berapa? Bos, barang ini namanya Tian Gou Xiyue, dari kakek saya. Katanya dulu ini barang upeti dari istana. Sepasang mata ini, itu batu giok kaca kelas atas. Paling enggak 20.000. Mending kamu simpan aja sendiri. Bos. Jangan pergi, ayo yuk ngobrol lagi. Ngobrol sebentar lagi dong. Wulauer, hari ini aku ajarin kamu satu hal. Ciri batu kaca itu cerah dan bening. Bisa nyala, lihat. Mata telanjang pun bisa lihat, kan? Sepasang mata anjing ini, dilihatnya emang bening banget. Di dalamnya ada warna-warna. Tapi ini cuma kaca biasa. Cuma 10.800. Aku beli buat cucu mainan. Waduh, bos. Anda memang ahlinya. Saya banyak belajar ya. 50 anjing ini semua milik Anda. Brodong, dia mau beli. Jangan buru-buru, beli barang nggak bisa terburu. Kalau buru-buru, pemilik tahu. Kalau milik kita nggak bakalan lepas. 30. Saya ambil mata anjing ini keluar. Kalau enggak, simpan saja. Oke, Anda ahli berjodoh dengan barangnya. Ambil saja. Siap. Nanti ada barang bagus ya, saya datang lagi. Kesempatan datang, ayo nanti ikuti isyarat saya. Bos beli rongsokan nggak? Anjing besi ini berapa per kilo, bos? Bos beli rongsokan nggak? Anjing besi ini berapa per kilo, bos? Pergi. Ngapain tukang rongsok ikutan? Kamu sanggup beli nggak? Apa salahnya tukang rongsok? Tukang rongsok nggak boleh beli barang antik ya, meremehkan orang. Anjing besi ini berapa? Hari ini saya harus beli juga. Kamu kayak gitu bisa beli nggak? 200. Bos, ini harga kamu keterlaluan deh. Tadi kamu jual ke orang itu, sama bola matanya cuma 50.
sekarang kamu jual ke kita cuma besi tua segini 200? Jadi emosi. Dia itu ahlinya. Ikut dia, aku bisa banyak belajar. Tapi kalian ngerti barang antik nggak? Kalian mampu beli nggak? 200.000. Selama kalian sanggup beli, suruh aku manggil kakek juga boleh. Bos, kamu meremehkan siapa sih? Beneran nih ngomongnya. Kalau aku beli, kamu panggil aku kakek ya? Iya, betul. Aku nggak percaya. Kamu tukang rongsokan, mampu beli nggak? Oke. Mau pakai cara mancing ya? Aku juga takut keburu berubah pikiran loh. Besi anjing 2 kilo lebih, akhirnya dapat juga. Erpang, bayar, suruh dia panggil kakek. Anak muda ini baper. Kena pancing bosnya. Aduh, Panggil kakek? Kalian berdua tuan muda. Saya benar-benar buta, tak kenal orang hebat. Maafkan saya. anak muda, kamu terlalu bersemangat. Kamu ditipu bos, beli besi tua 200.000. Pak, saya kenal Anda. Anda bos Boguzai di kota Sud. Nilai barang di tangan saya minimal 10 kali lipat dari sepasang mata anjing yang baru Anda beli. Pak, barang saya ini nilainya minimal 10 kali dari sepasang mata anjing yang baru Anda beli. 10 kali lipat. Hahaha. Anak muda, kamu tahu saya bos Boguzai. Makanya kamu beli anjing besi ini kan? Kamu pikir kalau saya beli sepasang mata badan anjing ini pasti ada harganya kan? Ternyata Anda Pak Ali dari Boguzai. Wah, barang ini ya. Kalian benar-benar dapat untung besar. Nah, sebenarnya juga bukan untung. Sepasang manik-manik ini bukan dari kaca liuli, juga bukan kaca biasa. Ini agate, batu mata kucing. Paling cuma seharga puluhan juta saja. Pak Li, apa mungkin Anda benar-benar salah nilai kali ini? Anjing besi rusak saya ini baru benar-benar seharga ratusan juta. Buat Pak Li salah nilai. Syadong, kamu tukang pungut barang bekas. Apa kamu lebih paham barang antik daripada Pak Li dari Boguzai? Benar. Anggap saja 200.000 itu jadi pelajaran. Dunia barang antik ini sangat rumit. Kamu tak sanggup menanganinya. Hahaha, Syadong. 200.000 cuma beli besi tua. Uang sebanyak itu sekian nabung belum dapat. Simpan setahun belum segitu. Hahaha. Syadong. Tak nyangka kamu segagal ini. Dulu Kyuyu suka kamu karena apa sih? Reuni sebentar lagi. Aku harus promosiin kamu baik-baik. Tonggat. Pak Li, tadi waktu Anda pegang barang ini nggak ngerasa barangnya agak berat? Agak berat. Bener, ini bedanya besi sama emas. Barang ini emas murni. Barang ini emas murni. Wah, anjing emas lebih dari 2 kati nih. Kira-kira nilainya berapa ya? Nilainya berapa? Sekarang emas 1 gram 89. Anjing emas segede ini paling nggak seharga 100.000. Murni, emas murni. Ternyata emas murni. Waduh, kecelep. Aduh, waktu pegang pertama udah ngerasa ada yang aneh, tapi malah ketutupan batu mata kucing. Kayak dapat biji, buang semangka. Salah lihat. Aduh Pak Li, jangan dengerin omong kosong dia. Dia bilang emas ya emas. Kalau ternyata tembaga gimana? Ini namanya harta nggak boleh diumbar. Nggak ngerti, mending diem. Siapa juga yang pasang mata kucing di rongsokan, terus cat pakai cat hitam biar nggak ketahuan. Cowok ini matanya tajam. Barang ini dan mataku yang ku beli pas jadi sepasang 120.000, jual ke aku gimana? 120.000 Pak Li. Barang ini cuma sekitar 1.000 gram. Harga pasar nggak sampai 120.000. Sisanya anggap saja uang untuk berteman, biar aku jadi teman adik kecil ini. Bisa berteman dengan Pak Li. Itu kehormatan buatku, Syadong. Tapi aku mau 200.000 untuk barang ini. 200.000? Adik kecil, kamu naikin harga keterlaluan. Kamu beneran kira aku Li Changsheng gampang dibohongi? 200.000 bro. Naikin harga segini keterlaluan loh. Beneran kira gue Li Changsheng orang bodoh ya? Syadong emang hatimu hitam juga 200.000. Lilau, jangan pedulikan dia. Syadong itu teman sekolah saya. Keluarganya miskin banget. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Makan, minum, main cewek, judi, semua dijalani. Saking miskinnya, cuekin aja dia. Saya punya beberapa barang bagus nih. Liatin dong, cek asliannya. Wang Jianshi, mulut lu tuh nggak pernah ngomong bener. Awas lu, gue bisa habisin lu. Lilau, masa lo percaya ada yang bikin anjing kampung dari emas sama aki?
Maksudnya apa nih? Coba lu cek lagi barangnya. Itu beneran anjing nggak? Ini. Telinga menutup belakang kepala. Tanduk ada di belakang dahi. Ini. Ini Wang Tianho. Wang Tianho itu apa? Katanya naga punya 9 anak. Ini anak ketiga. Nama aslinya Pulau. Bentuknya mirip anjing. Suaranya keras banget. Suka berjaga. Dianggap hewan keberuntungan oleh rakyat. Buat jaga rumah dan tolak bala. 200.000 saya beli. Gimana bro? 200.000. Aduh. Bro, tolong ikut saya ke Bugusai ambil uangnya. Pali. Syadong, kamu pikir bisa bangkit lagi? Gak semudah itu. Syadong tipu kamu 200.000. Kamu terima aja. Bro Syah, ini 200.000. Cek dulu. Gak perlu, saya percaya nama besar Pak Li. Aduh, nama besar apaan? Hari ini di tempat bro Syah, saya juga salah lihat kok. Kalau bro Syah nggak keberatan, kita jadi teman beda usia. Oke, kalau gitu saya nggak sopan lagi ya Bro Li. Biar Pang simpan duitnya. Jadi ini semua punya kita. Tenang, bungkus aja, semua milik kita. Boleh tahu bro Syah kerja di mana sekarang? Pabrik lagi susah. Baru kena PHK, sekarang nganggur. Hahaha, bro Syah suka bercanda. Saya benar-benar kagum sama wawasan dan skill bro Syah. Saya mau undang bro Syah bekerja di toko barang antik saya sebagai ahli penilai. Setiap bulan nominal segini. 500. Setahun pun saya nggak dapat segitu. 500? Buat bro Syah itu menghina. Jangan-jangan 5.000. Bro Syah tertarik nggak? Bro dong. Sebulan 5.000. Setahun dari 60.000 dong. Kamu terima aja. Bro Li, maaf sudah kecewakan. Saya udah terbiasa bebas, mumpung masih muda mau jalan-jalan. Bro dong, kamu serius nih? Itu 5.000 per bulan loh. Saya malah sebulan belum sampai 100. Bro dong, kamu linglung ya? Itu 5.000 per bulan loh. Aku sebulan bahkan 100 aja nggak dapat. Erpang, dikasih uang aja susah nutup mulutmu dengan kemampuanku. Bukannya malah nyusahin Bro Li. Bro Li, kami pamit dulu. Oh ya, itu Wang Jianxie. Orangnya kurang baik. Kalau mau kerja bareng dia, hati-hati aja. Paman Li, 500.000. Kali ini aku pinjam 500.000. Mau pinjam lagi? Mau main saham lagi ya? Saham tahun 93. Saham di Shanghai naik gila-gilaan. Chen Baiwan masuk pakai uang 20.000. 3 hari langsung untung 1 juta. Beritanya di mana-mana. Aku juga nggak boleh ketinggalan. Paman Li, aku pakai pabrik mie instan ayahku di Xijing. Buat jaminan ke Anda. Anda nggak tahu. Sekarang saham lagi bagus banget. Semuanya naik. Masuk pasar hari ini, bisa besok langsung dobel. Bukannya kamu terus rugi? Lagi pula, buat apa aku ambil pabrik setengah mati punya ayahmu? Mie instan Xijing Chen Hong kalah saham, lalu bunuh diri lompat sungai. Pabriknya juga diakuisisi oleh Kang Shuai Fu. Indomie buatan lokal tak punya tempat lagi. Aku harus selamatkan merek ini. Paman Li, aku cuma mau dapat lebih. Tapi malah terjebak. Kali ini pasti stop saat untung. Kau tak bisa nahan hasratmu. Kau nggak paham gimana kapital mainin saham. Dengar saranku, jangan coba-coba. Kalian siapa? Aku nggak paham saham, apa kalian paham? Namaku Syadong. Kalau kamu buntu di pasar saham, jangan bunuh diri cari aku di desa Taiping. Aku bakal bantu kamu. Dong, aku pulang dulu ya. Pulang buat apa? Ayo ambil bagian uangnya. Xiao Qiu, hari ini kamu harus cerai sama bajingan Syadong itu. Dong, nanti malam aku ke rumahmu lagi ya. Ziwan, kakak iparmu beneran berubah. Kemarin seharian dia nggak mukul aku, juga nggak berjudi. Pagi ini, dia udah keluar cari uang. Kak, sadarlah, bisa nggak? Syadong itu brengsek. Kebiasaan buruk nggak bakal hilang. Aku dengar dari Lisan Sui, kali ini dia punya utang judi 5.000. 5.000 loh. Dia bilang dia ada cara bayar. Dia punya cara buat bayar utang judinya. Kamu sudah pinjam 2.000 ke aku. Sekarang 5.000.
Mau jual kamu atau jual Siksi? Hah? Menurutmu dia mau bayar pakai apa? Pakai ini cukup nggak? Syadong, dasar kamu bully kakakku lagi. Aku Jiwan, kamu ngapain? Dulu aku memang brengsek. Pukulan ini memang pantas buatku. Tapi ke depan aku bakal buat Kyu dan anak hidup enak. hidup enak. Pakai apa? Kamu kasih mereka hidup enak pakai apa? Pakai utangmu itu? Utang pakai ini buat bayar, cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Cukup nggak? Uang sebanyak ini. Cukup nggak? Cukup nggak? Uang sebanyak ini. Syadong, kamu dapat uang sebanyak ini dari mana? Kamu judi lagi ya? Chuyu, Ceraikan saja. Syadong, kita cerai saja. Chuyu, aku nggak judi. Uang ini dari jual barang antik. Aduh, pasti dia judi lagi. Barang antik dari mana kamu dapat? Diamlah. Kyuyu, aku benar-benar nggak judi. Erpang bisa jadi saksi di Panjayuan Pasar Timur. Aku dan Erpang cuma keluar 200 yuan beli anjing besi milik Li Changsheng. Anjing besi itu emas murni. Aku jual lagi 200.000 ke Li Changsheng. Anjing emas 200.000. Kamu nggak bohong. Nggak bohong. Uangnya ini masih setengah buat Erpang. Malam nanti dia datang bagi hasil. Kamu tanya aja langsung. 200.000. Itu sama dengan 20 orang kaya baru. Aduh, kakak ipar, ajak aku beli anjing bersih juga dong. Sana pergi. Kamu pikir ini barang rongsokan? Ini 10.000 pokok beruntung semua. Syadong, kamu pikir aku ini siapa? Kamu emang tahu banget soal orang Makasit, Kak Ipar, aduh. Anak ini Syadong, aku nggak mimpi kan. Barang antik satu bisa laku segini banyak uang. ini cuma uang kecil. Sekarang banyak peluang di mana-mana. Asal kamu berani pikir dan lakukan, pasti bisa dapat untung. Uang ini kita anggap modal awal. Kita pakai uang buat hasilin uang. Kekayaan itu kayak bola salju. Semakin lama makin besar. Jadi raksasa pegangan yang kuat ya. Ayo jalan. Ya. Oh. Ya. Ayo datang. Saatnya makan. Hahaha. Mau kemana? Kenapa nggak duduk dan makan bareng? Biar ayah makan dulu. Satu keluarga makan begini. Masa aku makan sendiri duluan? Ayo, kita makan sama-sama. Kalau kamu belum selesai makan, kita nggak boleh mulai. Nanti tangan bisa dipatahkan. Dipatahkan? Hei. Kalau aku nggak pulang, kalian masih berani makan daging. Kira cari uang itu gampang? Keluarga saya kasihan. Itu dari dia. Hah, Makan saja, makan terus. Makan kotoran aja. Mama. Dengar ya. Walau aku nggak pulang, tetap kepala rumah ini. Mulai hari ini, kalau aku belum selesai makan, siapa berani mulai, akan aku pukul tangannya. Binatang. Dulu aku memang binatang. Mama, kenapa papa memukul dirinya? mungkin papa memang sudah berubah. Aku di kehidupan lalu, kenapa aku seburuk itu? Jangan pukul anak. Tidak. Aku bukan mau pukul anak. Aku marah pada diri sendiri. Dulu aku terlalu buruk. Kita satu keluarga. Susah senang bareng, harus selalu bersama. Ayo, duduk makan. Ayo makan. Boleh aku makan daging babi kecak? Makan aja. Makan sepuasnya. Ayo. Makan yang banyak. Makan yuk. Pelan-pelan. Besok aku masih mau makan daging babi kecak. Beli. Papa beliin. Nanti setiap hari kamu bisa makan sepuasnya.
100.000. Bro dong, aku nggak bisa terima uang ini. Kamu kasih 2.000 aja ke aku. Aku sudah untung besar. Erpang, modal ini dari kamu. Jadi uang 100.000 ini memang hak kamu. Hah, tidak. Lihat, barang itu kamu yang kenali. Barang itu juga kamu yang jual. Modal 200.000 itu. Siapa yang kamu bilang nggak bisa pinjam? Erpang, semua orang pikir hidup gue cuma penjudi. Nggak ada yang mau minjamin duit ke gue. Cuma kamu yang percaya. Jadi duit ini memang hakmu. Bener Erpang, ambil aja. Bang Dong, gue tahu kamu orang yang punya cita-cita besar. Bos Lee dari Bokuja itu kasih kamu 5 juta sebulan, tetap kamu nggak mau. Gini aja, gue minta 20 juta, sisanya tetap di kamu. Anggap aja gue ikut modal, ajak gue barengan. Gue ajak kamu cari banyak duit. Syadong, uangnya banyak gini. Mau dipakai buat apa? Ini masih kurang. Kita harus ubah 200 juta. Jadi 2 miliar, 20 miliar. 20 miliar? Kita rampok aja nggak dapat segitu. Gue kasih tahu ya, beli saham lebih cepet daripada rampok. Saham apaan? Saham. Oh, saham. Gue juga nggak ngerti. Yang penting gue ngerti. Setengah bulan lagi kita bareng-bareng ke kota Shanghai. Jutaan di kehidupan, lalu dibeli 20.000 saham kaca itu. 3 hari untung 1 juta. Minimal aku harus dapat 10 juta darinya. Syadong, beberapa hari lagi ada reuni sekolah. Kamu ikut nggak? Reuni sekolah. Syadong, kamu pegang apa? Hah? Kalau rusak kamu bisa ganti. Kamu tahu benda itu mahal. Kamu tahu ini apa? Aku nggak tahu. Baru tahu kan. Ngapain pura-pura? Kasih tahu nih. Ini namanya piano. Impor dari Amerika 20.000 lebih. Jual kamu pun nggak cukup ganti ruginya. Wang Jensik, kamu juga kan cuma andalin pabrik tepung ayahmu, sedikit uang doang. 20.000 lebih, kamu bisa mainin nggak? Kalau bisa, aku akuin kamu jago. Aku manggil kamu ayah. Hahaha. Hari ini aku tunjukin ke kamu. Gimana? Panggil ayah dong. Cepet panggil. Ayo panggil. Ayo dong. Cuma bercanda. Kalian ngapain sih? Maaf, aku tadi sombong. Ayah. Iya. Hahaha. Syadong, kamu ngelamun apa? Kita harus datang ke reuni ini. Kita harus biar mereka, teman lama yang suka meremehkan orang, lihat baik-baik. Ya, semua tenang dulu. Teman-teman lama, hari ini adalah reuni kita yang ketiga. Kita main yang beda yuk. Aku usul. Setiap orang tampil acara. Gimana menurut kalian? Hahaha. Syadong, apa yang kamu pegang? Kalau rusak bisa ganti rugi nggak? Kamu tahu ini apa? Kamu tahu ini mahal banget? Nggak usah minta maaf. Kamu juga nggak ngerti kan? Ini Sepertinya ini piano. Yamaha impor dari Jepang. Bukan kelas atas. Standar aja. Kualitas suara juga lumayan. kamu tahu ya? Duh, nebak aja bener. Ya ampun, maaf ngecewain. Aku pernah lihat sebelumnya. Kebetulan memang tipe ini. Kebetulan aja kok. Syadong, kamu mau pamer ya? Semua juga tahu kamu udah nganggur. Kerjaanmu main judi atau pungut sampah. Kamu ngerti piano juga? Jianxie, dia ngarang aja kan? Diam. Oke, Syadong. Sekarang bahkan kenal piano ya. Sungguh mengesankan. Bajumu juga udah gaya sekarang. Tapi ya, cuman kenal nggak cukup. Harus bisa main. Bisa nggak? Hah? Aku bisa. Kamu bener bisa. Teman-teman lama Syadong malah ngaku dia bisa main piano. Ada yang mau denger nggak? Mau? Syadong, coba main satu lagu buat kita. Nggak usah lagu lah. Bisa keluar lagu sedikit aja. Aku bakal panggil kamu ayah. Oke. Syadong mainin satu lagu. Bukan harus lagu sih. Asal terdengar melodi dikit aja. Aku tetap panggil kamu ayah. Aku
Aku lagi nggak fit hari ini. Nggak bisa ya udah bilang aja. Sama-sama temen kok. Ngapain sok keren? Nggak main juga nggak apa-apa. Buat hukumannya nih. Sekarang kamu panggil aku ayah 3 kali. Bilang kamu salah. Bilang nggak bakal sok lagi. Dasar sok tahu. Dengar ya, jangan karena ayahmu punya pabrik tepung, aku nggak berani lawan kamu. Wang Jianxie, cuma bercanda doang. Perlu ya kamu jahilin Xiaodong begitu? Cuyu, kamu kasihan ya. Aku nih cuma mau ngajarin dia buat kamu. Ini akibat omong besar. Biar yang suka ngibul. Sok keren itu ngerasain susah. Bener nggak kalian? Bener iyalah. Kalian nggak tahu. Buat ngilangin malu ini, dulu aku latihan lama banget. Aku main. Beneran berani main ya. Ingat loh, kalau gagal lu panggil gua ayah. Kalau lu mau banget jadi anak sih, ya gua kabulin. Dia beneran bisa main. Keren juga. Lagu apa nih? Kok gue belum pernah denger? Sekarang kita semua lupa. Dulu kamu buru-buru sebelum pelajaran habis. Lagu ini belum pernah denger deh. Apa jangan-jangan lagu ciptaan sendiri? Tapi sering keinget juga. Kamu yang sering ikut remedial. Xiaodong. Gak nyangka Xiaodong bukan cuma bisa main piano, juga bisa bikin lagu ya. Wang Jianxie, lagunya udah dimainin. Cepat panggil ayah dong. Xiaodong, kamu mengejek aku. Mana mungkin dibilang ngejek. Aku bilang nggak mau main. Kamu tetap maksa aku main. Yang kalah harus terima. Di depan banyak teman gini. Masa kamu nggak terima kalah? Dong, aku salah. Apa? Kamu bilang apa? Dong, aku salah. Aku terlalu meremehkan kamu. Memang layak diajarin. Dong, aku salah. Apa? Kamu bilang apa? Dong, aku salah. Aku terlalu meremehkan kamu. Memang layak diajarin. Xiaodong, judul lagu yang kamu mainkan apa? Kita semua belum pernah dengar. Itu lagu ciptaanmu sendiri? Sekarang baru tahun 93. Lagu ini baru rilis 10 tahun lagi. Kalau muncul sekarang, aku penciptanya. Lagu ini buat dulu kita. Namanya teman sebangku aja. Ciuyu, suamimu keren banget. Nggak cuma bisa piano, juga nulis lagu. Hebat banget nulis lagu. Banyak kok yang bisa nulis lagu. Emang bisa terkenal, emang bisa buat makan, emang bisa dapat duit. Iya sih. Nulis lagu manfaatnya apa? Kalau dinyanyiin artis top baru mantap. Maaf semuanya, saya direktur dari Gonda Entertainment. Saya mau tanya, lagu barusan, siapa yang nyanyi? Saya mau kontrak dia dengan 1 juta. Maaf semuanya, saya direktur dari Gonda Entertainment. Saya mau tanya, lagu barusan, siapa yang nyanyi? Saya mau kontrak dia 1 juta. 1 juta. Apa? 1 juta buat Xiaodong? Bapak Xiaodong kan? Saya direktur Gonda Records, Wang Jinghua. Saya siap tawar 1 juta untuk kontrak Anda dan lagu Anda. 1 juta ya? Bos Wang, Anda nggak bercanda nih? 1 juta untuk lagu jelek ini. Nyanyiannya aja nggak sebagus saya. Jangan pakai level amatir Anda untuk ragukan profesionalisme saya. Gundi kami, sebagai top 3 label rekaman nasional, jauh lebih paham musik dari Anda. Kamu lanjut saja. Maaf, Direktur Wang. Saya sudah menikah dan punya anak. Saya nggak suka tampil di depan umum. Jalan jadi seleb saya tolak. Apa? Uang kontrak 1 miliar itu? Xiaodong sudah tolak. Ciuyu, cepat bujuk Xiaodong. Xiaodong, terima kontraknya. Kamu layak pilih yang lebih baik. Aku dan Sixi nggak akan bebankan kamu. Aku bisa cerai sama kamu. Nggak akan ganggu hidupmu lagi. Bukan cuma 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Seumur hidup aku nggak akan pergi dari kamu dan Sixi. Aku banyak utang pada kalian. Seumur hidup nggak akan selesai bayar. Xiaodong, Maaf banget, Direktur Wang. Pak Xiaodong, saya harap Anda pikirkan lagi. Asal tanda tangan kontrak di bawah label kami, Liu Tianwang, Zhang Tianwang, Mei Tianho, Lin Tianho, semua jadi senior kamu. Kamu bakal terkenal dalam semalam, meledak di seluruh negeri.
Asal Anda tanda tangan kontrak. Di bawah label kami Rolling Disc. Ada Liu Tianwang, Zhang Tianwang, juga Mei Tianho dan Lin Tianho. Mereka semua senior Anda. Bisa terkenal Indonesia semalam, populer ke seluruh negeri. Maaf, saya benar-benar nggak suka jadi seleb. Jadi seleb dapat uang juga nggak banyak. Saya beli beberapa rumah sih, dapatnya lebih banyak dari pendapatan seleb. Apalagi nanti ada Kiki, Ali Mama Dongdong bisa investasi juga. Pak Wang, Syadong nggak mau dipaksa juga percuma. Gimana kalau pertimbangkan saya? Saya bisa nyanyi, nari, nge-rap. Saya bisa kasih contoh. Ayo. Kamu bagai api. Cahayamu menerangi aku. Oke, maaf ya. Kami nggak kontrak orang bodoh. Hahaha. Kenapa ketawa? Pak Wang, walau saya nggak mau jadi seleb, tapi saya bikin banyak lagu dan sketsa. Saya juga ngefans Liu Tianwang, laguku bisa saya jual ke kalian. Beneran? Anda mau jual lagu Anda? Kalau bisa capai kualitas lagu barusan, kami mau beli 10 juta per lagu. Naskah sketsa yang Anda tulis, saya juga mau bantu gratis. Hubungi Raja Sketsa, Paman Jau. Gampang. Saya bahkan bisa bikinin album khusus buat artis kami. Mantap. Nih, kartu nama saya. Nanti saya atur lagi untuk bahas detail. Oke. Pak Xia, saya cashnya nggak banyak. Ini 20.000 sebagai DP lagu ini. Kontrak lanjutannya besok saya kesini. Pak Wang, hati-hati ya. Pak Wang, pikirin saya juga dong. Saya bisa main basket juga. Syadong, kali ini kamu cuan gede banget. Beberapa teman kita kebetulan lagi butuh bantuan. Iya. Termasuk saya. Kamu harus bantu kita. Mungkin kalian belum tahu, beberapa hari lalu Syadong nemu barang di pasar timur. Beli anjing besi 200.000. Ternyata itu emas murni, langsung dijual. Lebih 200.000, dapat 20 juta lebih langsung dijual. 200 ribuan ya? Syadong kayak mendadak nih. Seumur hidup aku nggak bakal dapetin 200.000. Bener banget. Dia sekaya itu. Harusnya bantu teman lama dong. Nggak ada 200.000. Itu juga ada bagian Erpang. Kita juga masih punya utang. Wang Jianxie, keluargamu juga kan banyak duit. Kenapa nggak bantu aku? Kenapa nggak bantu semuanya? Teman-teman lihat nggak? Kita belum minta. Mereka udah panik. Dengar ya. Jangan pelit-pelit amat lah. Oke, mau pinjam uang kan? Siapa yang ortunya atau saudaranya sakit parah dan nggak ada duit buat berobat, datang aja ke aku. Aku Syadong pasti bantu. Syadong, kita cuma mau pinjam uang. Kok malah doain yang jelek buat kita? Iya Syadong, aku nggak banyak kok. 5.000 buat usaha kecil. Nanti untung aku balikin. Nanti aku kembalikan. Nggak dipinjemin. Pergi. Jangan pergi dong. Apa maksudnya? Nggak bisa pinjam uang? Mau main paksa nih? Syadong, kita teman lama. Jangan kayak gitu lah. Kamu sekaya itu nggak mau bantu teman. Masih manusia nggak sih? Syadong, kita semua teman lama. Jangan kejam cuma karena kayak kamu kan banyak duit, nggak mau bantu teman. Masih manusia nggak sih? Nggak pinjam uang kalian. Itu namanya pelit karena kaya. Ya udah, aku pelit dah. Syadong, 5.000 aja nggak mau pinjam. Kamu nggak mau kasih muka ya? Lihat, mukamu udah cukup tebal. Syadong, Kenapa kayak cewek sih? perhitungan banget. Orang bilang rugi itu hoki. Jadi aku doain kamu hoki gede. Syadong, aku orangnya ngomong belak-belakan. Jangan baper ya, uang ini memang harusnya kamu pinjamin. Aku juga kalau bertindak keras, jangan baper. Syadong, coba pikir. Kenapa cuma kamu pinjam? Nggak ke yang lain. Bukannya kita dekat banget. Kenapa aku nggak minta ke orang lain? Cuma ke kamu. Karena kamu itu murahan. Syadong, kamu nggak bantu teman lama sebanyak ini. Sekarang kamu masih anggap kita temen nggak? Teman apa lagi? Kalian cuma cari untung. Suka kaya, benci miskin. Munafik selalu pakai moral buat tekan orang. Sekarang putus saja, mau simpan hubungan buat apa? Syadong, berani kamu pukul aku? Aku memang pukul kamu. Maaf ya. Lihat, aku udah minta maaf, kamu masih mau apa? Kamu? Main moral sama aku. Kalian nggak layak. Pergi. Ayo. Jianxie, si Syadong itu sombong banget. Nggak kasih muka sama sekali. Berani tampar muka Wang Jianxie? Aku bakal bikin dia sengsara. Kan dia suka barang antik. Kita cari Wulau Er. Wulau Er, cepetan. Aku bakal bikin Syadong jadi pemungut sampah selamanya. Wang Jianxie, barang palsu dan bekas memang cuma soal teknik. Kalau dibuat agak kasar, orang ahli langsung tahu nih. Udah. Wulau Er, kamu yakin nggak sih? Jangan lupa ya, terakhir kali kamu kalah sama Syadong. Kalau aku kalah, Li Changsheng dari Bogujai juga bakal kalah. Barang itu, ya anak Syadong yang ambil, dia dapetin untung. Jadi Syadong mengerti barang antik nggak sih? Anak itu aneh banget akhir-akhir ini.
Dia nulis lagu, laku 10.000. Aku malah takut dia nggak ngerti. Kalau dia nggak ngerti, malah susah nipu. Kalau dia paham, baru bisa masuk jebakan yang udah aku buat. Kalau udah palsuin, sekalian bikin lebih banyak. Kita siapin semua. Bawa Li Changsheng dari Boguzai juga. Ajak dia gabung. Dia duitnya banyak. Li Changsheng nggak gampang dibodohi. Orang tua itu cerdik banget. Lagi pula, dia langganan lama aku. Harus tambahin duit. Ayo, aku titipin 2.000 lagi. Nanti kalau berhasil, kamu dapat 30%. Tenang aja. Aku cuma mau Xiaodong seumur hidup jadi miskin. Kenapa kamu lihat aku begitu? Apa ada sesuatu di wajahku? Kamu siapa? Gawat. Apa Qiuyu sudah tahu? Aku sudah terlahir kembali. Aku suamimu Xiaodong. Tidak benar. Kenapa aku nggak tahu? Kamu bisa kenal barang antik, bisa buat lagu dan main piano juga. Ngaku kamu ini dikirim dewa buat selamatin aku. Aku datang buat bayar utang. Bayar utang? Ya, gara-gara Siksi pukul aku. Aku jadi mimpi panjang banget. Dalam mimpi, aku pukul Siksi. Bikin organ dalam Siksi luka. Aku juga judi sampai uang berobat Siksi habis. Akhirnya Siksi nggak ada. Kamu peluk dia, terus bakar rumah, dan habisin semuanya. Nggak mungkin, itu cuma mimpi. Tapi nyata banget. Kayak bener-bener terjadi. Aku beneran takut kehilangan kalian. Makanya kamu tolak uang kontrak 1 juta itu, tolak jadi seleb. Di zaman ini, uang di mana-mana, kesempatan juga banyak. Uang bisa dapat dengan cara apa aja. Tapi kalian yang paling berharga buat aku. Xiaodong, akhir-akhir ini aku tiba-tiba merasa kamu kayak awan di langit. Mendadak paham banyak hal. Aku hampir nggak kenal kamu lagi. Baru sekarang aku merasa kamu benar-benar milikku. Anggap aja dulu, aku terlalu banyak utang sama kamu. Sekarang waktunya bayar utang ya. Kamu memang utang banyak banget. Aku masih mau... Sayang, aku istirahat dulu ya. Istirahat apa? Ayo bayar utang sama aku. Bener juga, sawah nggak pernah rusak. Cuma sapinya yang capek. Orang dulu memang bener. Lihat kamu bagus malam ini. Qiuyu, malam ini pokoknya jangan bayar utang lagi. Kamu pikirannya cuma soal utang. Maksudku malam ini istirahat aja. Aku mau beli sayur buat kamu. Xiaodong, udah 3 hari. Utang kamu ke aku juga harus lunas. Bangun yuk, penagih utang beneran datang. Xiaodong, buka pintu. Xiaodong, udah 3 hari. Utang kamu ke aku harus dibayar. Ngapain? Kalian lagi ngapain? Haha, kami kesini nagih utang. Kalian juga kesini nagih utang kan? Biar aku kasih tahu ya. Xiaodong itu emang nggak bener. Nggak punya uang, nggak bayar. Punya uang juga nggak bayar. Aku kesini buat kasih uang ke Tuan Xia. Kasih uang berapa? 100.000. Beberapa orang ini bawa senjata tajam. Lumpuhkan dulu. Siap. Jangan. Bro, sakit. Sakit. Direktur uang. Ini apa? Katanya mereka kesini nagih utang, tapi bawa pisau. Jadi aku lumpuhkan duluan. Apa ada salah paham? Ini pasti salah paham. Kami benar-benar kesini nagih utang. Betul, nagih utang. Tapi orang-orang ini nggak sopan. Giring dulu ya. Silakan masuk. Xiaodong. Silakan duduk. Direktur uang, silakan minum air. Makasih. Tuan Xia, ini sisa 80.000. HP ini hadiah buat Anda biar gampang kontak. Setelah tanda tangani kontrak pengalihan hak cipta ini, semua ini jadi milik Anda. Tuan Xia, ini sisa 80.000. HP ini hadiah buat Anda biar gampang kontak.
Setelah tanda tangani kontrak pengalihan hak cipta ini, semua ini jadi milik Anda. Oke, nggak masalah. Tuan Syah, kalau nanti ada lagu bagus lagi, tolong hubungi saya ya. Saya kasih harga paling top di bidang ini. Kalau kamu butuh, sekarang juga bisa. Saya masih punya banyak lagu bagus. Pak Syah, saya bicara soal kualitas lagu. Asal bisa samain kemarin lagu lama itu. Show you, ambil beberapa lembar kertas. Kamu mau buat lagu langsung di sini? Tulis dulu lagu buat Liu Tianwang. Soalnya dia favorit saya. Kalau buat, langsung bikin yang keren. Sekarang tahun 93, Wang Qing Shui rilis tahun 94. Kalau aku tulis sekarang, pasti laku keras. Dadah. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Bisa bikin lirik sama musik langsung. Satu kota gang, paling cuma 5 orang yang bisa. Bercanda ya? Penjudi bisa bikin lagu juga. Dulu muda suka kejar mimpi. Cuma mau terus maju. Aduh, ini lirik dan aransemennya kualitas lagu emas. Tahun ini pasti masuk 10 besar lagu top. Waduh, Pak Syah. Lagu ini sebut saja harganya, pasti saya ambil. Tuan Syah, silakan tentukan harga lagu ini. Saya pasti akan membelinya. Harganya tetap 100.000. Saya paling suka karakter Liu Tianwang. Nanti fotonya yang bertanda tangan. Tolong kasih saya beberapa. Siap, tidak masalah. Saya akan segera suruh orang antar uangnya. Hanya ambil yang ini saja. Kamu masih punya lagu lain? Kalau sudah buat, sekalian bikin satu album. Bikin album? Album Tianwang minimal butuh 12 lagu. 2 lagu sudah ada. Jadi masih butuh minimal 10 lagu. Bener. Tidak mungkin. Meskipun penulis lagu dan pencipta terbaik, juga tidak bisa bikin 10 lagu hits dalam satu hari. Mereka tidak bisa. Bukan berarti saya tidak bisa. Tuan Syah, kalau Anda bisa buat 10, tidak 5 lagu, setengah lagu utama, bisa capai kualitas hits. Saya yang putuskan. Album ini Anda bisa dapat 10% dari penjualan. Bagi hasil penjualan, Betul. Jangan remehkan 10% ini. Album terakhir Liu Tianwang terjual lebih dari 3 juta kopi. Laba bersih lebih dari 70 juta. Artinya, kalau album ini tak kurang dari 3 juta kopi, minimal Anda dapat 7 juta. kalau tak ada 10 lagu kualitas hits, saya tak ambil sepeser pun. Kalau total penjualan tak sampai 5 juta kopi, saya tak ambil sepeser pun. Beri saya waktu 2 jam. Setelah 1993 kehidupan lalu, terlalu banyak lagu hit. Pilih 10 saja. Susah banget. Kualitas hits. Latihan kualitas hits. Bingung. Tetap kualitas hits. Cepat bawa. Siapkan 1 juta sekarang. Cepat, sekarang juga. Sepuluh lagu selesai. Hits. Hits. Tetap hits. Semua hits. Tuan Syah, benar 2 jam bisa tulis 10 lagu kualitas hits. Bukan cuma itu, saya juga untuk Paman Zhao tulis 1 sketsa. Judulnya Shuoshi. Kamu juga nulis sketsa? Kalau bukan aku lihat sendiri, aku pasti nggak percaya ada orang yang bisa dalam 2 jam nulis 10 lagu berkualitas hits. Aduh, nggak sehebat itu. Ini juga akumulasi lama. Dari dulu udah kepikiran, cuma belum ditulis aja. Tapi banyak penulis lagu seumur hidup mungkin cuma keluarin 1 lagu hits. Kayaknya top 10 tahun ini bakal semua diambil Anda.
saya resmi undang Anda. Nanti wajib datang ke Kota Gang. Ikut acara malam penghargaan lagu hits kami. Pak Sia, saya undang resmi Anda. Nanti wajib datang ke Kota Gang. Ikut acara malam penghargaan lagu hits kami. Kalau sempat, aku akan datang bareng QU. Banyak artis juga ingin kita temui. Sayang Anda nggak mau tampil sendiri. Kalau enggak dengan bakat Anda, pasti sudah jadi superstar top sia-sia. Aduh, jadi artis mana senyaman orang biasa. Pak Syah, totalnya 110 juta. Kontrak pembagian akan segera saya susun untuk ditandatangani bareng Anda. Saya tunggu kabar dari Anda. Sepertinya dia nulis lagu cuma dapat sekitar 1 juta lebih. Bener. Kayak idola kita, setelah Liu Tianwang nyanyikan, dia bisa dapat 7 juta lebih. Saya bakar kertas buat ayah saya. Juga nggak tega bakar segitu banyak. Pak Syah, saya pamit dulu. Kalau Anda tulis lagu baru, harus hubungi saya. Juga naskah sketsa Pak Zhao. Naskah drama pendek ini, saya juga bakal bawa segera. Pasti. Tangan masih di roasting, belum selesai nih. Pak Syah, orang-orang ini ancam Anda. Perlu hubungi pihak resmi. Tangkap mereka. Janganlah. Kami cuma mau tagih utang. Nggak gitu parah. Terima kasih Direktur Wang. Serahkan ke kami saja. Iya. Makasih bro dong. Dong nggak nyangka ya. Tulis lagu langsung dapat 1 juta lebih. Soal utang itu. Ayo, duduk. Mari kita hitung pelan-pelan. Cuy, keluarkan uangnya. $5.000. Sansui, menurutku kamu harus kerja beneran. Cuman bantu bosmu lunasin utang judi. Dapat duit berapa sih? Cepat atau lambat pasti masuk penjara. Kasih aku pisaunya. Sansui, dong. Jangan kira kamu punya duit lalu bisa lawan aku. Coba tanya-tanya dulu. Di sekitar sini siapa yang nggak panggil aku Bro Shui? 200 bisa panggil nggak? Dong. Kamu sombong juga ya. Cuma duit segini. 500 bisa panggil nggak? Kamu 1000 bisa panggil nggak? Dong. Jangan pikir aku Li Sansui tipe yang mata duitan. 2000 bisa panggil nggak? Bro dong, ada apa? Bilang saja. Katakan mau habisin siapa? Dong, kalau ada apa-apa bilang aja. Bicara. Mau bunuh siapa? Syadong, jangan nekat. Hei, Sansui taruh pisaunya. Ya, dunia ini bukan soal berantem doang. Ini soal relasi sosial. Dong, mau ngomong apa langsung aja. Kami ikut arahan Anda. Sansui, kamu sama bos di belakangmu nagih utang itu rada bahaya ya. Ya. Kadang susah hindarin orang nekat yang frustasi. Nampak sukses, tapi di belakang dicaci. Orang yang kenal juga meremehkan kerja sebulan makan minum. Cuma dapat 180. Iya, salah dikit. Bisa aja masuk kantor polisi. Saya bener kan? Bener banget. Dong, dulu juga main di dunia ini, suka nagihin utang juga. Mau nggak bawa teman-teman cari kerja beneran? Cari duit gede. Ya, mau sih, tapi kami ini nggak punya ilmu, juga nggak punya keterampilan. Cuma jago berani dan nekat. Saya juga nggak bisa kerja lain. Kalau kamu mau ambil uang ini, kumpulin saudaramu. Tunggu aku pulang dari Shanghai. Aku kasih kerja bener buat kalian. Aku janji, tiap orang dari kalian per bulan nggak kurang dari jumlah ini. 1000. Nggak mungkin, mustahil. Jadi pekerja level 8 10 tahun pun nggak bisa dapat uang segitu. Kalau aku nggak bisa kasih uang sebanyak itu, aku tambahin dari uangku sendiri. Deal, Bang Dong. Kami belasan orang ikut kamu kerja. Sebelum aku balik dari Shanghai, tolong jagain 2 orang buatku. Siapa? Satu dari pabrik tepung, anak Wang Lauhu, namanya Wang Jianxie. Satu lagi, Wulawer dari Panjia Yuan, Dongxi. Siap, Bang Dong. Dia ngapain sama istrinya malam aja? Akan aku catat jelas. Haha. Kenapa kamu nggak nanya aku? Buat apa ngintai mereka? Aduh, Bang Dong. Aku ngerti aturan. Makin banyak tahu, makin cepat mati. Tidak separah itu. Mereka berdua nggak akur sama aku.
Aku curiga sama mereka. Mungkin mereka bakal kerja sama buat jebak aku. Kamu cuma perlu awasi baik-baik. Lihat rencana apa. Cukup tahu mereka ngapain. Siap, nggak masalah. Satu lagi, aku takut mereka bakal main curang. Kamu sesekali patroli diam-diam ke sini. Tenang aja bro dong, serahin ke aku. Aku janji sebelum kamu balik, keluargamu aman. Oke. Kamu balik dulu, lapor. Nanti habis aku balik dari Shanghai, kita bakal jalani sesuatu yang gede. Siap. Makasih bro dong. Ini semua dapat ambil. Xiaodong, apa aku ini nggak berguna? Semua yang kamu lakuin, aku nggak bisa bantu sama sekali. Bodoh. Aku lakuin semua ini buat kamu dan Sixi. Nanti aku balik dari Shanghai, uang terkumpul cukup. Kita bisa mulai bisnis sendiri. Saat itu, kamu bakal tunjukin kemampuanmu. Aku bisa nggak? Aku bilang bisa ya bisa. Nggak bisa pun harus bisa. Tinggal jadi nyonya bos aja nanti. Wah, mantap banget. Naskah dari Bro Xiaodong ini. Waduh, gokil banget. Ya jelas lah. Kayak khusus buat kita berdua aja. Gimana kalau kita coba dulu? Coba, ayo coba. Aku mulai dulu ya. Iya, kamu dulu. Namaku Bayun. Nama aku Heitu. Umurku 71. Umurku 75. Shioku ayam. Shioku harimau. Ini suami saya. Ini ibuku. Pasangan saya. Beda generasi tuh. Astaga. Naskah ini luar biasa. Persis sama isi hati gua. Sip. Bener-bener bagus. Hebat banget. Kita nggak boleh ngecewain niat baik Bro Xiaodong. Dengar ya. Bro Xiaodong di kampung katanya bener-bener susah hidupnya. Masa sih? Pabrik bangkrut. Waduh, pekerja di PHK. Sekarang tiap hari pungut barang bekas. Ya ampun, di sela sibuknya dia tulis naskah buat kita. Kita jangan sampai sia-siain. Bener banget. Kita bukan orang nggak punya hati. Menurutku begitu juga. Begitu aja selesai. Ayo cepat. Kita latihan sketsa ini sampai lancar. Tahun ini semoga bisa tampil di acara malam. Habis itu kumpulin lagi beberapa juta. Beberapa juta? Kurang lah. Xiaodong, udah susah payah. Tulis naskah buat kita juga nggak gampang. Ya udah, 10 juta aja. Nanti tunggu beberapa waktu. Kita berdua pergi kunjungin Xiaodong. Sekalian, kita kasih uangnya. Deal, gitu aja. 2 minggu lagi, kita ke desa Taiping bareng cari Xiaodong. Sip. Nama desanya apa? Desa Taiping. Oh, desa Taiping boleh. Kamar mayat mah gua nggak mau. Lu mau juga nggak apa-apa? Gua takut. Bang Dong, lebih dari 1 juta ini dibawa lumayan berat. Tunggu uang ini muter di bursa saham Shenzhen. Bisa jadi 50 juta. Waktu itu mau bawa juga nggak bisa. Wah, 50 juta. 50 juta. Jatuh aja bisa ketimpa sampai mati. Aduh. Pabrik mie instan, Direktur cantik Chen Hong. Beberapa waktu lalu aku sudah ingatkan dia, saham itu berisiko, investasi harus hati-hati. Kayaknya dia tetap nggak peduli. Sekarang pasti udah kehabisan uang. Datang minta tolong. Gawat, harus selamatkan dia. Berhenti. Erpang, naik mobil kejar. Dong, kamu bisa nyetir juga ya? Itu nggak perlu belajar, sama aja kayak nyetir traktor pegang erat. Masuk. Aduh, susah banget. Nanti satu orang satu. Ayo cepat sedikit. Siapa bodoh yang buang uang di sini? Biarin aja. Ayo. Chen Hong. Bukannya kamu sok cuek? Bukannya kamu sombong? Tak kira kamu nggak bakal ngalamin ini. Sekarang kamu ngerasain juga. Wang Jianxue, kamu mau apa? Aduh, aku mau apa ya? Aku mau uang pabrik mie instan kalian. Ngambil pabrik tepung kita. Senilai 200.000. Mana uangnya, mana?
Bukannya sudah sepakat bayar akhir bulan? Ini kan belum akhir bulan. Kenapa buru-buru? Bayar akhir bulan. Nanti pas akhir bulan kamu pasti ngilang. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu bawa lebih dari 1 juta ke kota Shanghai buat main saham. Habis-habisan rugi. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana aku tahu? Aku bukan cuma tahu kamu rugi. Aku juga tahu pabrik mie instan kamu itu aliran dana sudah putus. Sekarang tinggal 1 gudang mie instan. Nggak laku dijual. Lepaskan aku. Aku mau jual pabrik lunasi utang. Kamu mau bayar pakai apa? Uang Li Changseng di Bogujai. Kamu mau bayar gimana? Kamu sudah bangkrut dari dulu. Jual dirimu pun tak bisa lunasi. Mau apa kamu? Hah? Ambil bunga dulu. Wang Jianxie, lepaskan aku. Aku pasti cari cara balikin uangmu. Kamu nggak bisa bayar. Mending biar aku senang dulu. Terus jadi primadona Retromance Lounge. Nggak lama lagi kita beres. Hah? Wang Jianxie, ternyata kamu brengsek. Xiaodong, aku lagi nagih utang. Jangan campur. Ini tempatku. Pergi. Dia utang berapa? Aku bayar. Lepasin dia. Kamu bayar. Pakai apa? Hah? Xiaodong, berani kamu pukul aku orang? Aku bakal habisin kamu. Xiaodong, berani mukul aku seseorang? Aku bakal bunuh kamu. Aduh, suaranya nyebelin banget. Diam. Aduh, kamu. Wang Jianxie, utang pabrik tepung itu akan aku bayar lunas plus bunga. Tapi kamu tadi minta bunganya 2 botol bir barusan. Anggap itu bunga dariku. Lain kali hidup yang benar. Chen Hong, ayo cepat pergi. Lama-lama orang mereka datang. Ayo. Xiaodong, Perpang Chen Hong. Aku nggak bakal ampuni kalian. Xiaodong, kamu udah duga aku bakal begini kan? Nggak aneh kok. 99% investor sama aja kayak kamu. Ada yang kaya tiba-tiba. Ada yang langsung bangkrut. Maksudnya apa? Ngelihat bursa dari luar, kayaknya semua bisa untung. Pas masuk sendiri, baru sadar yang bodoh itu diri sendiri. Benar, aku bodohnya itu. Aku benar-benar nggak ngerti. Padahal aku ikutin harga saham. Kenapa fluktuasi beberapa kali? Aku malah kehilangan semuanya? Karena kalian itu hanya korban kapital. Kalian bahkan nggak tahu apa yang kalian mau. Cuma terpancing langsung beli terus. Akhirnya ya terus-terusan rugi. Tapi aku nggak paham. Gimana aku bisa rugi begini? Beli saham sama bisnis, bukannya mirip ya? Bisnis itu main di info. Atur ongkos atau beli murah jual mahal. Atau untung tipis jual banyak. Tapi saham beda. Saham itu main modal besar. Aku tebak kamu pasti naik dikit beli, turun jual, lepas malah naik. Bener nggak? Bener. Aku curiga kamu ikutin aku. Semua trader saham gitu. Lihat saham naik sedikit, langsung beli sedikit. Habis beli malah sahamnya ngebut naik lebih dari 10%. Langsung tambah besar belinya. Betul. Saham yang aku pilih itu, awal aku cuma beli 20 juta. Tapi sehari langsung jadi 22 juta. Aku tambahin beli lagi 200 juta. Kalau tebakanku bener, saat ini mestinya mulai turun kan? Benar, turun lebih dari 10%. Jadi aku buru-buru jual, potong rugi. Tapi setelah jual rugi, saham ini malah naik lagi. Bahkan naiknya makin kencang. Jadi kamu beli lagi. Begitu terus berulang-ulang, kamu kayak investor kecil yang selalu kena jebak. Aku cuman nggak mau kalah. Bisnis bisa aku jalani, tapi saham nggak bisa. Main saham itu serunya kayak bolak-balik antara surga dan neraka. Sensasinya bikin nagih. Kalau mau jago saham, pertama harus tahu inti sahamnya dan gimana sistem modal di baliknya. Cara modal di baliknya. Intinya cara kerja saham itu soal supply dan demand. Kalau stok kurang, harga naik. Sebaliknya turun. Modal itu bikin harga naik turun. Jadi bisa dikendalikan. Ada yang bisa mengatur
Faktor yang pengaruhi naik turunnya saham. Secara umum ada dua jenis, faktor makro dan mikro. Kebijakan makro, perang, DSIB. Faktor mikro, struktur industri internal pasar. Psikologi investor, DDSIBA. Tonggat, semua yang kamu bilang, aku kurang paham maksudmu. Apa hubungannya dengan naik turunnya saham? Saham naik turun hubungannya? Aku kasih contoh ya. Di desa kita, selalu beli kentang dari desa sebelah. Tahun ini tiba-tiba ada kabar. Katanya kentang di sana gagal panen. Menurutmu harga kentang sisa bakal naik nggak? Jelas naik, bahkan harus ditimbun. Setelah harga naik, muncul kabar baru. Ternyata yang tadi itu hoax. Tahun ini hasil panen kentangnya tetap tinggi. Ah, aku ngerti sekarang. Kamu paham apa? Gimana aku nggak paham? Misal kentang itu saham yang ku beli. Modal pengen naikin harganya. Bisa lewat berbagai info. Buat nunjukin prospek bagus. Kalau modal mau turunin harga, sama juga. Betul, ini dasarnya. Jadi kamu harus tahu dulu prospek saham yang kamu beli, jangan sampai tertipu. Selain itu, modal bisa jual banyak saham, tekan harga turun, tunggu sampai kalian nggak percaya lagi. Mereka masuk lagi beli di harga bawah, terus naikin harga lagi, biar narik pembeli baru. Lakuin berulang-ulang, kamu bisa bangkrut. Aku nggak salah kalau kalah pasar saham. Lebih kejam dari bisnis biasa. Makanya dulu aku saranin jangan ikut. Terlambat. Aku sudah banyak utang. Walau aku nggak optimis, kamu jago di saham, tapi bisnis kamu, aku tetap kagum. Dan 10 tahun ke depan, pasar mie instan kalian bakal bagus banget. Nggak ada kesempatan. Aku sudah terjerat dalam utang lebih 100 juta. Kalau aku mau invest di pabrik mie instan, kalian gimana? Apa? Kamu mau investasi? Jangan bercanda. Cuma modal 200.000 dari anjing emas itu? Aku nggak bercanda. Aku mau invest 1 juta buatmu. Aku mau 60% saham. Pabrik kamu kelola. 1 juta? Kamu punya duit segitu? Tunjukin ke dia. 1 juta. Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu? Kamu belum tahu kan? Si Doni ini nulis lagu aja langsung laku 100.000. Kamu juga bisa bikin lagu. Cuma hobi. Kamu belum jawab. Terima nggak investasiku? Aku nggak mau rugiin kamu. 1 juta ini nggak cukup selamatin pabrikku. Barang numpuk. Modal macet. Pekerja pada cabut, utang numpuk. Masalah yang kamu sebut itu, abis kita ke kota Shanghai, balik nanti bisa selesai semua. Aku izinin kamu pakai sahammu buat jaminan. Aku pinjamin kamu 10.000, terus ikut sama kami main saham di Shanghai dulu. Kamu juga mau trading saham? Aku belum cukup menderita. Aku pergi karena aku paham. Aku tahu saham mana yang bisa bikin kita balikan keadaan dengan keren. Toh aku sudah tak punya apa-apa lagi. Kalau kamu mau jadi pembawa rezeki, aku juga tak alasan buat nolak. Ayo kita ke kota Shanghai. Ayo, Menuju Shanghai kita mulai petualangan. ayo. Tahun 90-an, masa penuh peluang emas. Gelombang zaman mulai bergerak maju di sini. Aku memang mau jadi orang yang berada di puncak arus zaman. Inilah kota Shanghai. Kota paling maju di negeri naga. Setiap hari, banyak orang meraih mimpi di sini. Banyak juga yang gagal di sini. Bursa efek Dongsheng adalah yang terbesar di Shanghai. Bursa saham dan sekuritas utama. Di atas 200.000, ada staf khusus yang handle. Silakan duduk. Silakan duduk. Hahaha. Kalian sudah incar saham apa belum? Tolong carikan Yaofu Glass. Pak Syah, ini tak perlu dicek. Yang kamu cari itu Yaofu Glass. Akhir-akhir ini gosip ini makin heboh. Semua bilang saham ini mau delisting. Nggak ada yang mau beli. Waktu penawaran internal dulu. Iya. Harganya 1,5 yuan per saham. Orang yang beli internal sekarang nyesel banget. Saya juga masih naruh jutaan saham di sini. Semua mau dijual. Tapi tetap nggak ada yang beli. Nggak mungkin ah. Saya dengar bos Cha utang 6 juta mau buyback. Hahaha. Berita Anda itu saya sih belum pernah dengar. Tapi terus terang, Yaofu bakal delisting atau enggak? Masih belum jelas juga. Saran saya pribadi, jangan beli dulu. Syadong, gimana kalau
lihat saham lain dulu aja. Saya tetap mau beli Yaofu Glass. 1,1 juta. Subscribe 733 saham. Langsung beli 1,1 juta. Pak Syah, Anda serius nggak nih? Serius. Terpang banyak. Pak Syah, saya harap Anda pikir-pikir lagi. Saham Yaofu ini udah puluhan hari volume transaksi di bawah 5 juta saham. Kapan aja bisa dipaksa delisting. Risiko di dalamnya harus Anda pikir matang-matang. Risiko tinggi, untung besar. Saya sudah siap. Kalian gimana? Bro dong, saya cuma punya 20.000. Kamu nggak takut? Takut apa? Aku juga. Keadaanku udah seburuk ini. Lebih buruk lagi. Lagipun, apa bisa lebih buruk? Kalian pasti akan bersyukur atas keputusan hari ini. Manajer Gao beli. Beli 1,1 juta. Total 7 juta kopi material ketiga. Saham. Pak Syah, mulai hari ini Bapak jadi klien VIP Dongeng Sekuritas. Bisa kapan aja masuk ruang VIP kami buat pantau info pasar terbaru. Terima kasih manajer Gao. Kami pamit dulu. Hati-hati bertiga. Bro Wang, kabar gembira. Saham Yaofu Anda sudah diambil orang. Ada yang beli. Apa? Orang bego mana malah ambil saham Yaofu yang mau delisting gitu? Namanya Syadong, pelanggan gede. VIP. Pak Syah. Manajer Gao. Kamu mau ngeledek aku ya? Bodoh banget. Enggak. Apapun saham yang dibeli klien, kami nggak bakal ngeledek. Karena kami profesional. Kalau mau ketawa, ketawa aja. Aku cuma mau tanya, gimana ke ruang VIP? Keluar belok kiri. Jalan terus aja. Terima kasih. Pak Syah, hati-hati. Aduh, dongengku. Udah 3 hari, kok kamu nggak panik sama sekali? Saham Yaofu Glass udah 3 hari berturut-turut anjlok. Dari waktu kita beli, harga 1,5 yuan. Sekarang sisa 1 yuan uang kita. Udah hilang sepertiga. Apa? Kalian juga beli Yaofu Glass? Iya. Kamu juga beli. Kapan naik nih? Ini aku. Kalian ngerti saham nggak sih? Itu saham jelek yang mau dikeluarin dari bursa. Mana mungkin bisa naik? Bener. Nggak bakal naik deh. Mau dikeluarin juga. Dulu aku beli lebih dari 1 juta. Syukurlah. 3 hari lalu ada orang polos banget ngambil 110.000-ku. Jadi aku nggak rugi banyak. Kalian beli berapa? Kalau aku nggak salah tadi, kita itu yang kamu bilang orang polos banget itu. Hah? Malah penolong ya? Jadi kalian yang nyelamatin aku. Kalau nggak ada kalian, uang 110 juta aku pasti raib semua. Saya saranin kamu sebaiknya lihat koran hari ini deh. Yaofu Glass kemarin di Amerika tanda tangan kontrak senilai $1 miliar. Ini udah heboh. Sahamnya bakal naik pesat. Nggak mungkin saham jelek Yaofu itu masih bisa naik lagi. Beneran dapat kontrak 1 miliar. Saham ini pasti langsung terbang. Beli. Gua harus buru-buru beli. Pak Syah. Saham Yaofu Glass yang kamu beli naik banyak. Naiknya gila-gilaan. Kontrak $1 miliar. Kontrak $1 miliar. Harga saham Yaofu Glass minimal naik 2 kali lipat. 2 kali lipat. Harga saham Yaofu, gua kasih tahu minimal naik 5 kali. 5 kali? Jadi per saham 75. Aduh, kau di mana? Kalian terlalu remehkan kontrak 1 miliar ini. Hari ini minimal per saham bisa naik ke 15. Beli. Gua harus beli lagi. Mumpung ada kesempatan langsung untung besar. Ayo, cepat beli Yaofu Glass. 15 per saham. Berarti naik 10 kali lipat. Kita investasi 1,1 juta. Dalam sekejap langsung jadi 11 juta. Syadong, kamu sukses. Tuan Syah, investasi Anda benar-benar langkah jenius. Cuma 3 hari modalnya sudah benar-benar naik 10 kali lipat. Tuan Syah, saham Yaofu Glass sampai kemarin close di batas atas per lembar 15 yuan. beneran
naik 10 kali lipat. Hahaha. Manajer gaul. Jadi kita kalau jual semua sekarang, apa memang bisa dapat lebih dari 11 juta? Bener banget. Kak Dong, kita jual nggak? Jual. Jangan buru-buru. Saham ini masih bisa naik. Shadong, gimana kalau kita udahan saja? Itu juga yang kamu ajarin, jangan dikuasai nafsu. Bener Pak Syah. Saya sering lihat udah sampai puncak jatuh lagi. Untung 10 kali lipat loh. Potensi saham ini udah habis. Percaya sama saya. Setelah buka, kalian bakal lihat saham ini masih jadi kuda hitam. Sudah buka. Langsung naik 3%. Stabil terus naik. Tuan Syah, sekarang momen terbaik buat jual semua. Tuan Syah, sekarang saat terbaik. Waktunya jual semua. Dong. Tenang. Tunggu sabar. $20 per saham, 22, 26, 27 per saham, 29, 30 per saham. Jual semua. Harga udah puncak. Kalau nggak jual bakal turun. Tuan Syah, masih naik loh. Nggak usah peduli. Jual semua. Jangan sisakan satu pun. Tuan Syah, sudah semua dijual. Laba 22 juta. Sudah masuk akun Anda. 20 juta. Modal awal saya siap. 20 tahun ke depan, bisnis real estate, internet, kurir, e-commerce, aset saya bakal tumbuh. Jadi sangat besar. Saudara kandung, urusan jelas. 2 hari ini, uang yang kita dapat di saham. Sebentar lagi, bakal masuk Bank Susiti. Kita hitung dulu. Aduh, ngapain dihitung? Kak Dong, nggak usah bagi uang itu. Itu kan punyamu semua. Mau kasih berapa? Terserah. Pokoknya aku ikut kamu terus. Bener, Shadong. Kamu mau invest di pabrikku dan narik aku keluar dari jurang. Aku udah sangat berterima kasih sama kamu. Soal saham kali ini, semua berkat usaha kamu sendiri. Nggak, bisnis ya tetap bisnis. Kita udah sepakati sebelum mulai, kamu pakai saham pabrikmu buat jaminan. Jadi gimana mau bagi hasil? Oke, aku kasih laporan hasilnya. Aku kasih laporan pencapaian kita. Total investasi kita 1,12 juta. Erpang invest 20.000, naik 20 kali lipat. Jadi dapat 400.000. 400.000? Aku nggak bisa samain 40 orang kaya. Hong Jie, kamu jaminkan saham 100.000, aku ambil modal dulu. Hasilmu 1,9 juta. Nggak nyangka ya, kerugianku sekali ikut kamu. Langsung balik semua. Makasih ya, Shadong. Nggak perlu makasih, sekarang giliran kamu kerja buat aku. Aku mau dalam waktu singkat. Pabrik mie instan harus jalan lagi. Siap, bos. Ayo, kita pulang. Shadong, aku makin penasaran sama kamu. Kyuyu, kamu memang polos. Shadong sudah kabur. Kamu masih saja naif, nunggu dia di rumah. Ma, Shadong nggak kabur. Dia ke Shanghai buat trading saham. Kak, kamu polos banget. Cuman kamu yang masih percaya dia. Dia udah pergi lebih dari seminggu. Ada kabar dia pulang enggak? Lagian, dia ngerti sahamnya nggak sih? Aku denger nih. Sebenarnya dia itu bareng orang dari pabrik mie Chen Hong di kota. Bawa kabur duit bareng-bareng. Dari siapa kamu dengar itu? Shadong bukan orang begitu. Aku dengar dari teman lama kalian, Wang Jianxie. Si Chen Hong itu masih utang ke pabrik tepung lebih dari 200.000 yuan. Si Shadong mabuk-mabukanin Wang Jianxie, paksa bawa si Chen Hong. Sekarang mungkin di Shanghai foya-foya tuh. Nggak mungkin Shadong bilang habis trading saham, dapat duit dia bakal balik, bakal buka pabrik, dan suruh aku belajar manajemen. Kyuyu, kamu memang polos banget. Cowok kalau sudah punya duit berubah, jaga dia rapat, genggam erat di tangan kamu. Kamu malah langsung lepasin dia pergi. Uangnya dia tinggalkan berapa? 200 jual anjing emas. Juga dari lagu yang kamu bilang, 1.100.000. Anak bodoh. Dia nggak ninggal sepeser kamu. Semuanya nggak dikasih ke kamu ya. Uang dari jual anjing emas masih ada kok. Shadong bilang, walau rugi saham, uang ini masih bisa dipakai buat mulai dari awal lagi. Masih untung dia ada hati. Menurutku, dia nggak akan balik lagi. Chiu Yu, aku pulang. Shadong pulang. Chiu Yu, aku pulang. Shadong pulang. Duduk sana, Shadong. Akhirnya kamu pulang juga. Ma, Atsuyan, pas banget kalian datang. Nanti kita makan di luar, rayain. Rayain apa? Rayain kamu habis uang? Atau rayain kamu nikah sama Chen Hong? Maksudnya apa? Masih nanya juga? Apa maksudnya? Orang Wang Jianxie udah cerita. Hah?
Katanya kamu sama Chen Hong pabrik mie bawa uang kabur bareng. Wang Jianxie itu orangnya licik. Jangan cuma bilang Wang Jianxie, kamu juga nggak lebih baik. Ayo cerita, kamu sama Chen Hong sebenarnya gimana? Choyu, aku sama Chen Hong cuma kerjasama 10 tahun ke depan. Pasar mie instan lagi emas. Aku beli 60% saham dari dia. Kak, kan bener kata aku. Dia emang kerja bareng Chen Hong. Sekarang balik saham gagal ya. Uangnya habis ya. Mana mungkin sahamku itu naik 20 kali lipat. 20 kali lipat. Xiadong, ya kakak ipar maksudmu? Kamu dapat 20 juta. Kurang lebih. Xiadong ngomong besar nggak kena pajak ya. Jutawan nih. Lihat gaya kamu itu. Mana uangnya? Uangmu di mana? Kok nggak bawa pulang? Aduh, Mama, cari rumah ini susah banget. Kak Xiadong, ada di rumah nggak? Aduh, Mama, cari rumah ini susah banget. Kak Xiadong, ada di rumah nggak? Kalian itu Paman Zhao, Bibi Song. Kalian mau cari Xiadong? Kalian berdua itu pasangan di TV main sketsa ya? Benar, kami main sketsa. Tapi kami bukan pasangan. Kami partner. Iya, haha. Astaga, aku ketemu orang aslinya. Aduh, hahaha. Siapa yang aku maksud? Kak Xiadong. Paman Zhao, Bibi Song, aku Xiadong yang kalian cari. Ayo, duduk, cepat duduk. Ayo, ayo. Kak Xiadong. Terima kasih. terima kasih banyak. Makasih banget. Naskahmu itu bagus banget. Benar. Setelah latihan, pimpinan juga sudah lihat. Pimpinan sangat puas. Apa maksudnya? Kalian maksud Xiadong, menantu saya? Nulis naskah buat kalian? Benar. Aduh, kalian pasti salah orang. Menantu saya ini kerjaannya cuma judi, minum, ngomong besar. Barusan dia juga bilang, katanya dia dapat 20 juta. Kalian pasti salah orang. Mana bisa dia nulis naskah? Kalian pasti ditipu. Ditipu? Kakak ipar, jangan remehkan menantu kamu itu. Kemampuan naskahnya sudah sampai level top di industri. Dan semua pimpinan stasiun tahun ini kita bakal tampil di gala tahun baru. Aku nggak salah dengar kan? Kalian mau di tahun ini pas di gala tahun baru tampil di sketsa yang ditulis kakak iparku. Benar, udah diputusin. Jadi gini, kita kesini khusus buat ngucapin terima kasih sama Bro Xiadong. Itu loh, keluarkan barangnya. Pihak stasiun Xiadong sudah mutusin undang kamu ikut siaran langsung gala tahun ini. Ini undangannya. Apa? Dia diundang ke siaran langsung gala tahun baru? Iya, petinggi Longguotai sangat menghargai Bro Xiadong banget. Mereka mau Bro Xiadong nulis lebih banyak karya bagus. Bro Xiadong, ini 100.000. Hah? Itu jangan anggap kurang. Ini niat kakak dan kakak pertamamu. Enggak usah. Paman Zhao, Bibi Song, aku nggak bisa terima uang ini. Aku cuma suka sketsa kalian, makanya aku tulis. Dulu pas gala, kalau nggak ada para artis senior, rasanya nggak asik. Jangan panggil Paman Bibi, panggil kakak aja. Mulai sekarang kamu saudara kandung kami. Kakak laki perempuan, dikasih uang, kamu terima aja. Pakai aja, jangan ragu. Oke, ya kakak perempuan. Tapi uang ini tetap nggak bisa aku ambil. Lagian, aku juga nggak kekurangan uang. Nggak kekurangan uang. Aku tahu kamu nggak kurang uang. Kalau gitu kakak lebih nggak kurang uang lagi. Ambil aja. Semua, ayo lihat. Paman Zhao dan Bibi Song ke rumah Xiadong. Cepat, lihat. Bro, kamu nggak bisa tinggal di sini lagi. Terlambat, kita nggak bisa pulang. Ayo pergi. Xiadong, kamu beneran dapat 20 juta? Tepatnya 18 juta lebih. Sebagian punya Chen Hong dan Erpang. Kalau tunggu 10 tahun lagi, minimal naik 10 kali lipat. Kenapa kamu jual? Kalau tunggu 10 tahun, kita jadi lebih dari 100 juta. Ini cuma uang kecil. Sekarang peluang di mana-mana. Asal kamu berani mimpi, berani coba, kamu bisa sukses. Kita jual ini saja. Jadikan modal awal kita. Nanti biar uang hasilkan uang. Bisa jadi miliaran, triliunan. Kekayaan kayak bola salju. Semakin lama makin besar. Sekarang kamu sudah dapat uang. Aku bisa beli rok nggak? Beli. Terus kita bisa masukin sik-sik ke TK di kota kan? Bisa. Sekarang, kamu nggak masalah dia cewek. Zaman sekarang begini. Cowok cewek sama saja. Lagi pula anak cewek itu paling deket sama ayah. Dia penyejuk hati kamu. Kalau aku ini apa buat kamu? Kamu rompi hangatku.
kamu emang jago ngerayu. Halo, Ada masalah sama Syadong. Pabrik mie instan disegel. pabrik mie instan apa yang disegel? Kenapa? Pasti ulah Wang Jianxie. Sekarang belum bisa dijelasin. Aku mau ketemu kamu sekarang. Oke, pabrik mie instan QU kena masalah. Aku kesana lihat dulu. Malam ini masak lebih banyak lauk ya. Aku mau kumpulkan Erpang, Sanshui dan lainnya. Kumpulin mereka. Biarin pabrik mie instan jalan lagi. Oke, kamu hati-hati ya. Nggak apa-apa. Syadong cepat. QU pulang duluan aja. Selesai urusan aku balik ya. Syadong, cepat naik mobil. Di pabrik banyak pekerja rusuh. Pada bikin keributan. Oke. Syadong, kenapa kamu makin baik? Tapi aku malah ngerasa kamu makin jauh dari aku. Hong Jie, sebenarnya ada apa? Kenapa pabrik tiba-tiba disegel? Pabrik mie instan Xijing rantai keuangan sudah putus. Gaji sebagian pekerja belum dibayar. Awalnya aku pikir pulang dulu bayar gaji pekerja. Tapi uang kita baru keluar dari bursa saham, transfer ke bank sushi butuh waktu. Dana itu lambat, nggak nutup keperluan mendesak. Beberapa pekerja dimanfaatkan oleh Wang Jianxie. Wang Jianxie pakai mereka untuk menuntut gaji, menekan pihak atas. Akhirnya pabrik harus ditutup paksa. Pabrik mie instan Xijing dilelang sebagai aset bermasalah. Benar, jadi Wang Jianxie bisa ambil untung dari situ. Dengan harga sangat murah, beli pabrik mie instan Xijing. Saya kira uang kita juga segera cair. Saya akan hubungi bank agar dipercepat. Kita ke lokasi, tenangkan dulu pekerja dan pemasok. Pabrik mie instan Xijing, kembalikan uang keringat kami. Kembalikan uang keringat kami. Pengawas pasar diam saja. Siapa ganti kerugian kami? Siapa tanggung jawab? Tolong semua tenang. Saya mengerti perasaan kalian. Tapi pabrik mie instan Xijing kehabisan dana. Kami pengawas juga tak bisa apa-apa. Itu di luar wewenang kami. Kami cuma ingin uang keringat kami kembali, benar kan? Benar, kembalikan uang keringat. Kembalikan uang keringat. Uang kalian akan saya kembalikan. Syadong, kenapa di mana-mana ada kamu? Kamu mau bayar pakai apa? Andalkan jual anjing emas, cuma dapat segitu. Buat beli permen aja nggak cukup. Benar. Punya uang bau dikit. Nggak tahu diri banget. Kamu tahu nggak pabrik mie instan Xijing utangnya berapa banyak? Jual kamu pun nggak cukup buat bayar. Halo, saya Syadong, pemegang saham utama pabrik mie instan Xijing. Saya beli 60% sahamnya. Semua utang Xijing saya ambil alih. Benar, Syadong pemegang saham utama kita. Syadong, kamu bilang kamu ambil alih pabrik mie instan Xijing dan semua utangnya, benar? Bener. Chen Hong. Aku nggak nyangka kamu bisa nemuin Syadong buat jadi kambing hitam. Gila, kamu emang keren. Bisa bikin Syadong si pecundang sampai sujud di kakimu. Syadong, kamu mau bikin aku ketawa ya? Cuman modal 200.000 dari jual emas anjing itu. Sama 100.000 dari jual lagu. Total baru 300.000. Cuma segitu, modal segitu mau tanggung utang Xijing. Aku nggak peduli siapa yang ambil alih. Yang pertama harus dilakukan bereskan pembayaran ke supplier dan gaji para pekerja dulu. Syadong, kamu mau mati? Biar aku bantu. Baru aku dan Bos Lee saja. Xijing sudah utang 450.000. Bayar dulu. Pak Xia, 5 juta tunai yang Anda minta. Sudah saya bawa. Pak Xia, 5 juta tunai yang Anda minta. Sudah saya bawa. Wang Jianxie, kamu kan minta uang. Mau berapa bilang saja. Ini acting, pasti pura-pura. Pasti cuma sandiwara. Syadong cuma pemulung. Mana mungkin bisa dapat 5 juta? Iya, ini memang pura-pura 5 juta pula. Kenapa Syadong bisa dapat duit sebanyak itu? Bos Wang, menurutku kayaknya ini bukan bohongan. Ini manajer Bank Su City, Pak Zhang. Aku pernah lihat dia. Tidak mungkin. Saya nggak percaya. Kenapa? Dia Syadong cuma pemulung. Mana mungkin dia dapat uang sebanyak itu? Pak Xia bisa dapat uang sebanyak itu. Itu karena kemampuannya. Kenapa kamu iri sih?
Aku iri padanya. Kamu bilang aku iri padanya. Nggak mungkin aku iri sama dia. Benar, kamu memang iri. Saya dari Bank Kota Sus. Saya manajer Hall Zhangzhou. Orang seperti kamu udah sering saya temui. Menjijikkan. Sudahlah Wang Jianxie, uang pembelian pabrik tepung kalian 200.000 kan? Sekarang juga saya bayar. Ini ambil. Dan Wang Jianxie, saya kasih tahu satu hal lagi. Mulai hari ini, pabrik tepung kalian dikeluarkan dari daftar supply pabrik mie instan Xijing. Nggak akan kerja sama lagi. Selain itu Wang Jianxie, aku kasih tahu satu hal lagi. Mulai hari ini, pabrik tepung kalian keluar daftar supplier mie Xijing. Tak akan kerja sama lagi. Tidak pernah kerja sama. Kenapa kami dikeluarkan? Karena sebelum akhir bulan, kalian sudah langgar kontrak, minta uang, dan aku sekarang bos besar Xijing. Direktur Xia. Aku itu dibawa Wang Jianxie ke sini. Aku tidak minta pembayaran. Santai ya. Direktur Li, tenang saja. Pembayaranmu tetap kami selesaikan. Kerjasama tetap lanjut seperti biasa. Kenapa mereka tetap lanjut kerjasama sementara kami dikeluarkan? Kau sengaja targetkan kami. Memang khusus untuk kalian, karena kalian sengaja provokasi pekerja. Sengaja bikin repot pihak pengawas. Maaf sudah merepotkan kalian. Kamu ini orang yang ngerti situasi. Masalah uang sudah beres. Kami pamit dulu. Segera lanjutkan produksi. Terima kasih Pak, hati-hati. Baiklah, Xiaodong. Kita lihat nanti siapa yang menang. Ayo pergi. Direktur Xia, terima kasih banyak. Teman-teman pekerja semua, gaji kalian nanti akan dibagikan oleh Kak Chen Hong. Dibayar penuh ke semua. Bagus. Mohon tenang semua. Mulai sekarang Kak Hong tetap jadi kepala pabrik kita, mengurus produksi. Silakan antri ambil uang. 5 hari lagi kita mulai lagi. Bagus. Xiaodong, tadi cara kamu atur masalah bener-bener keren banget. Masa sih? Kamu kayak pemimpin alami. Cara pandang kamu beda dari semua orang sekarang. Kak Hong, lanjut puji aku, jangan berhenti. Puji lagi 5 menit. Hahaha. Xiaodong, terima kasih beneran. Kak Hong, ngapain terima kasih? Bukannya kita partner. Tanpa kamu, pasti pabrik ini udah nggak ada. Aku juga mungkin udah nggak kuat hidup. Aku juga mungkin nggak hidup lagi. Tapi aku nggak tahu bagaimana balas kamu. Kenapa nggak ada atur produksi baik-baik, bikin pabrik mie Xijing jadi besar dan kuat? Nah, itulah balasannya. Sayang banget. Kamu udah nikah. Sayang sekali. Kamu udah nikah. Aku, Xiaodong, kamu pulang. Qiuyu. Ini yang kamu maksud Hong Jie kan? Hong Jie, kamu cantik banget. Pantas saja Xiaodong sering sebut kamu di depanku. oh gitu ya. Aku masih sibuk di pabrik. Ya aku pamit dulu ya. Bye, sampai jumpa. Pelan-pelan ya. Xiaodong, kamu bener-bener nikmatin mobil dan cewek cantik ya. Sayang kamu udah nikah. Qiuyu, antara aku dan Hong Jie beneran nggak ada apa-apa. Kita cuma partner kerja. Kalau gitu ikut aku pulang bayar utang. Xiaodong, Aku pergi dulu. Ini Qiuyu. bagus nggak? Kalau yang ini, Bagus juga. Seragam seksi nih. Kapan kamu belajar kayak gini, Qiuyu? Aku bakal makin bahagia. sayang. Gimana menurutmu piyamaku yang ini, oke? Bagus. Apa aku dulunya sebodoh itu sampai nggak sadar istriku secantik ini? Jadi aku lebih cakep? Atau Chen Hong lebih cakep? Kamu lebih cakep. Dibanding siapapun, kamu paling cakep. Sejagat cuma kamu yang cakep. Akhirnya kamu bener juga. Ingat, kamu udah nikah. Di rumah ada segalanya. Mau yang gimana? Aku kasih yang kamu mau.
Di luar secantik apapun kamu nggak boleh sentuh. Kalau tidak, aku gunting saja. Sudahlah, bayarlah hutang. Bos Wang, lihat barang-barang ini, gimana? Dijamin mirip aslinya. Hei, ini dibuat lumayan juga ya. Tapi gimana jebak Xiaodong? Menurutku, kita perlu atur satu rencana. Separuh asli, separuh palsu, campur-campur. Dia pasti kena jebak. Campur-campur. Maksudnya apa? Jianxie, menurutku, kalau kita undang Xiaodong sendiri untuk beli barang ini, Dia pasti nggak mau. tapi kalau lewat Li Changsheng dari Boguja yang atur, Dia pasti mau datang. Maksudmu? Suruh Wu Lao cari Li Changsheng. Biar Li Changsheng panggil Xiaodong. Kita ikut sebagai orang luar. Baru rencana ini bisa jalan sempurna. benar. Kakak kedua punya koneksi luas, bisa undang lebih banyak kolektor barang antik. Kita lalu masukkan beberapa koleksi Anda yang asli tapi nggak mahal ke dalamnya. Dengan barang sebanyak itu, kalau Xiaodong nggak beli, Li Changsheng bakal beli. Kalau Li Changsheng nggak ambil, yang lain beli. Gimana pun mainnya kita tetap untung. Enggak. Aku harus bikin Xiaodong bangkrut. Kalau enggak, aku nggak puas hati. Anak itu Xiaodong licik banget. Bos Wang, menurutku, kalau dia suka satu barang, kamu beli satu. Kalau dia suka satu barang, kamu beli juga satu. Biar dia kesal. Kalau dia nggak tahan dikerjain, dia pasti bakal masuk perangkap kita. Ayo cepat kabarin Kak Dong. Wu Lao sama Wang Jianxie, dua bajingan itu, ternyata lagi ngerjain dia. Bang Dong, kemarin aku beneran nangkep mereka. Wu Lao dan Wang Jianxie, dua brengsek itu, mereka lagi muter otak buat ngejebak kamu. Mereka ngapain? Bang Dong, aku lihat sendiri. Wang Jianxie nyuruh Wu Lao bikin banyak barang antik palsu, mau dikirimin ke Li Changsheng di Bogujai buat digelar acara lelang barang antik. Mereka suruh Li Changsheng undang kamu juga. Palsu ya, tetap palsu. Mereka yakin aku bakal beli gitu aja. Bang Dong, kenapa pinggangmu nih? Abaikan aja dia. Masih banyak utang. Aduh Bang Dong, makanya dua bocah itu jahat. Antik palsu buatan Wu Lao RCS susah dibedain sama yang asli, dan juga mereka campur sama barang asli tapi nggak berharga. Nanti kalau lo suka satu barang, Wang Jianxie bakal menaikkan harga dan beli itu, membuat lo marah. Saat lo emosian, lo bisa jatuh ke perangkap mereka. Memang Wang Jianxie ini jahat. Mereka buat palsu dan beli barang sendiri. Kita bisa laporin ke polisi. Nggak usah pedulin mereka. Gua tunggu aja Li Lao dari Bogujai manggil gua. Udah lama nggak ketemu, gua juga kangen dia. Udah tahu itu jebakan. Lo masih mau datang? Bukankah cuma ajang appraisal barang? Mereka bisa, kita juga bisa. Lihat aja nanti gua kerjain mereka. Halo Li Lao. Bro, Satong, Wu Lao bawa. Banyak barang bagus ke sini. Gua nggak sanggup sendiri. Dengar lo lagi dapat duit. Mau mampir lihat-lihat nggak? Apa? Wu Lao udah kesana? Hei Li Lao, jangan buru-buru beli. Tunggu gua sampai dulu. Wang Jianxie dan Wu Lao sudah mulai bergerak. Aku harus cepat ke sana. Dongga, aku ikut kamu. Nggak perlu. Kumpulkan saudara-saudara. Tunggu saja. Khawatir jebak Wang hari ini. Dia bisa nekat lakukan sesuatu. Oke. Wang Jianxie, kenapa kamu di sini? Kenapa? Cuma kamu saja Xiaodong yang boleh main barang antik. Orang lain nggak boleh sentuh. Iya. Waktu aku mulai main barang antik, Kamu belum tahu kamu di mana. Syah, kamu datang pas banget. Ayo, periksa barang-barangnya. Semua barang bagus nih. Xiaodong, waktu itu di tempatku, kamu kan dapat untung besar. Kali ini, tinggal lihat kamu jeli nggak? Sebenarnya, waktu itu aku cuma lagi hoki. Aku cuma lihat Pak Li beli, jadi aku ikut beli juga. Aku sebenarnya nggak paham barang antik. Syah, kamu rendah hati. Waktu itu patung Wang Tianhou, aku malah salah lihat. Ayo, cepat lihat-lihat. Vas ini kelihatannya bagus. Mata tajam, saudara Syah. Menurutku juga oke. Ini dari zaman Ming akhir. Barangnya asli. Wu Lao kasih harga. Barang ini, harga pasar minimal 30.000. Oke, 30.000 saya ambil. Oke, 30.000 saya ambil. Saya nawar 35.000. Wang Jianxie, kamu mau saingan sama aku? Hei, siapa yang saingan? Namanya beli barang, siapa nawar paling tinggi dapat. Kalau nggak puas, naikin harga lagi. Oke, aku nggak jadi beli. Masih ada banyak barang bagus. Aku nggak percaya kamu beli semua. Xiaodong, tanganmu licin banget. Coba aja sendiri, ambil barangnya.
Ulauer, aku heran, banyak banget barang bagus. Dari mana kamu dapat? Ini Syadong. Mau beli ya beli. Nggak mau ya udah. Ular ada jalannya, tikus ada lubangnya. Tanya-tanya terus, malah ngelanggar aturan. Bener nggak Pak Li? Ah, bener. Di kerjaan ini, cuma lihat kejelian nggak nanya asalnya. Kalau salah nilai, salah sendiri, kurang belajar. Oke, aku lihat yang ini. Botol keramik kecil dari akhir Ming. Wang Jianxie, kamu mau barang ini nggak? Ngapain tanya urusanmu? Ulauer, barang ini aku ambil 15.000. Aku nawar 20.000. Wang Jianxie, kamu sengaja lawan aku ya? Pabrik tepung keluargamu bisa dapat uang segitu ya? Urusan apa sama kamu? Syadong, hari ini aku cuma mau adu harga. Selalu nawar di atas kamu. Nggak terima, teriak aja terus. Syadong, aku cuma mau adu harga. Selalu nawar lebih rendah dari kamu. Nggak terima, teriak terus aja. 25.000, 30.000, 35.000, 40.000. 5. Ya bro, beli barang nggak perlu bersaing gitulah. Ayo duduk dulu. Oke Wang Jianxie, aku kasih kesempatan lagi. Barang ini kamu bawa aja. Li Changsheng, dasar orang tua. Bikin gagal rencana aku. Simpan aja. Xianlong Tongbao. Koin ini tulisan ramping dan tinggi. Hurufnya jelas dan timbul goresan tegas. Permukaannya halus rata. Ini bukan koin biasa. Ini koin ibu ukir. Patinanya halus dan tua. Kondisinya bagus. Sangat istimewa. Dulu pernah terjual 3.300.000. Tak nyangka bisa dapat murah. Apa bagusnya koin ini? Syadong, kalau kau suka koin rusak ini buatmu, Tidak, aku tak suka hutang budi. Lebih baik bayar tunai. Barang ini, harga pasaran cuma beberapa ribu. Aku kasih 100. Aku tawar 1.000. Wang Jianxie, kau mau saingan? Aku tawar 10.000. 20. 30. 40.000. 50.000. Deal. Selamat ya, Syadong. 50.000 untuk beli koin seharga 100. Yang bahkan tak layak itu. Selamat ya, Syadong. 50.000 uang. Buat beli koin tua. Yang nilainya pun kurang dari 100. Aku rela. Semoga nanti kamu masih bisa ketawa. Pak Li, tolong bantu saya dulu. Keluarkan tunai 50.000. Bro, Syak, kamu buru-buru banget. Ayo. Pak Wu, terima ini. Uang dan barang selesai. Sekarang koin tuanya milikku. Wang Jianxie, apa maksudmu ini? Maaf ya, Syadong. Bikin kamu kecewa. Koin itu punya saya. Bukan milikmu. Syadong mau lawan saya. Kamu masih kurang pengalaman. Wang Jianxie, tetap aku mau makasih sama kamu. Kamu orang baik. Maksudnya apa? Karena kamu aku gampang banget dapat 1 juta. Masa aku nggak berterima kasih? Karena kamu aku gampang banget dapat 1 juta. Masa aku nggak berterima kasih? 1 juta. Kamu bercanda? Itu cuma koin Qianlong biasa. Paling cuma 100 ribuan. Kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti uang kuno ini tulisan ramping dan tinggi. Fontnya jelas dan timbul goresan tajam. Permukaannya rata dan halus. Ini bukan uang biasa. Ini koin Diaomu. Sangat langka. Nilai tiap satunya minimal 1 juta. Yang dia bilang benar. Betul. Usia sangat teliti. Salut. Bang Shu, Aduh, muntah darah nih. Kamu nggak apa-apa, Jianxie? Perlu ke rumah sakit nggak? Nggak usah pura-pura baik. Masih banyak barang lain. Lanjut. Aku bakal lawan kamu sampai akhir. Mau lanjut apalagi? Sisanya semua palsu. Cuman ngajak main. Kamu serius? Palsu? Siap. Maksudmu apa? Semua barang-barang ini sudah aku lihat semua. Benar, Syadong. Hati-hati kalau ngomong. Nggak kapok-kapok ya, Pak Li. Barang-barang ini, selain uang kuno dan stempel ini, yang lainnya, ada kesamaan nggak? Kesamaan. Ya benar. Semua ini dari kilen kerajaan akhir dinasti Ming. Pak Li, barang-barang dari periode yang sama, dibuat oleh tangan yang sama. Kebetulan seperti ini.
nggak kelihatan cacat, itu justru cacat paling besar. Ini cuma bisa buktiin semua barang ini replika, dibuat jadi tua di waktu yang sama. Ulauer, ini jebakan buatan kamu. Bukan Pak Li. Bukan saya. Kamu nipu saya? Anggap saya Li Changsheng bodoh ya? Kamu langgar aturan di sini. Mulai sekarang, jangan harap bisa kerja di sini lagi. Pak Li. Dia, itu Wang Jianxie yang nyuruh saya. Saya dijebak. Wang Jianxie, mulai sekarang, Boguzai nggak terima kamu lagi. Pergi!